Dengeran nggak, Kak? Mungkin perlu dideketin lagi nih mic-nya nih. Oh, iya memang pelan suaranya. Oh, memang pelan. Oh ya ya, oke. Iya, tapi kedengeran kan? Ya, kedengeran. Nah, Ella ambil di Yesaya 41 ayat 10. Teman-teman boleh membukanya. Ella baca ya. Ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, kemarin itu kan sempat tuh pas Ella lagi ngadapin UAS terakhir tuh sempat telat ngumpul jawaban kalkulus tuh. Kan kalkulus di mata kuliah Ella itu 4 SKS. Nah, Ella udah khawatir, udah takut gimana ya nilainya jelek atau bagus. Nah, akhirnya itu Ella ngambil tindakan kayak ya berdoa, kayak serahkan sama Tuhan sambil nangis. Semoga Ella nggak berharap tinggi, tapi Ella minta Ella dapat nilai yang bagus, yang baik, setidaknya jangan C gitu. Kalaupun nanti dapat B, ya nggak apa-apa, yang penting jangan C, D, atau E, ataupun F. Nah, saat itu terlambatnya itu 10 menit. Ya kalau nggak salah 10 menit. Nah, Ella berusaha ngechat dosennya sampai mohon-mohon semoga ibu bisa memaklumi. Nah, akhirnya Ella berdoa terus-terusan selama 1 minggu tuh setelah kejadian UASnya kan. Nah, dan berdoa sambil nangis, takut nanti hasilnya nggak bagus. Karena sebenarnya Ella udah ngejawabnya itu udah benar. Teman-teman Ella juga sekalian minta jawaban Ella, tapi takutnya kan dosen kalau terlambat dikurangi nilai Kak atau Bang. Nah, pada saat pengumuman nilai itu kan barusan kemarin itu diumumin semua nilai itu. Dan ternyata Ella dapat A. Nah, senang banget sih Bang, bahagia gitu. Memang nggak sia-sia gitu doa yang dibuat gitu, nggak sia-sia juga kita itu minta pertolongan sama Tuhan, langsung bertindak gitu, nggak bersungut-sungut, nggak nangis 1 harian, tapi langsung berdoa gitu. Karena biasanya kalau Ella ngalamin kayak begitu, Ella langsung berdoa supaya baik nanti hasilnya. Dan Ella akhirnya dapat nilai A kalkulus. Ella senang banget sih, sampai kayak nangisnya itu nangis bahagia gitu, kayak kasih Tuhan itu memang nyata dalam kehidupan kita kalau kita itu benar-benar percaya sungguh gitu. Karena kan Tuhan mengajarkan tuh, janganlah hendaknya kamu khawatir, sama itu kayak tertulis di Filipi 4 ayat 3 ya kalau nggak salah sih. Bentar Bang, saya cek dulu nanti salah pula. Tunggu ya. Filipi ini Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kebetulan kan Ella suka khawatir gitu Bang. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut. Hal kecil aja bisa dipikirin gede gitu. Makanya itu Ella belajar dari firman ini supaya nggak usah khawatir karena kan ada Tuhan gitu. Kalau masalah berat ataupun itu ringan, kalau kita serahkan, percayakan sama Tuhan, pasti akan bakalan selesai. Nah itu sama kayak kemarin udah pokoknya selama ini kalau Ella khawatir, Ella langsung berdoa, terus ingat firman yang Filipi 4 ayat 6, dan akhirnya masalah yang Ella hadapi itu kelar. Tapi ada sih yang sampai saat ini
doa Ella belum didengar Tuhan, tapi mungkin usaha Ella belum maksimal dilihat Tuhan. Gitu sih Bang. Ella share berkatnya itu. Terima kasih udah dengerin. Puji Tuhan. Ella jurusan apa? Kok ketemu mata kuliah kalkulus juga ini? Teknik industri Bang. Oh, di kampus mana? Gunadarma atau UPN? UPN. Oh ya, baik. Wah, luar biasa. Iya. Kalkulus itu, wah. Iya, 4 SKS pula. 4 Kan saya SKS. ya takut sama dosen PA lagi. Iya, iya, iya. Oh ya. Baik. Nah, Kak, Iya. aku mau izin. Iya. Yang pertama aku mau sharingin yang aku dapat selama baca sendiri itu, aku dapat dari Imamat 19 ayat 15 itu yang isinya, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Jadi aku ngerasa ini kayak pas banget ke aku, Kak, gitu, kayak ketika nanti dalam nama Tuhan aku dapat cita-citaku, kayaknya ini bakalan jadi pegangan aku gitu kan. Terus gitu sih Kak, yang mau aku tanya itu yang di Imamat 19 ayat 26 itu kan, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada, terus janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Nah, jadi aku mau nanya gitu, kan kadang ada gini Kak tentang zodiak gitu kan, atau bintang. Jadi aku sering gitu Kak ngelihat zodiak harian itu apa yang bakalan terjadi. Jadi di situ aku salah ya Kak kalau aku itu ngelihat kayak gitu. Gitu sih Kak. Terus gitu aja sih Kak. Ya, sebenarnya ini kan prinsip ini ya, prinsip kita perlu menyadari kalau kehidupan kita itu sepenuhnya ada di bawah kedaulatan Tuhan. Nah, itu dia ya. Jadi ketika kita percaya kepada kedaulatan Tuhan, maka apa yang menjadi standar kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi ya, dan kita belajar ya dalam setiap suasana, setiap situasi ya, baik sukacita ya ataupun dukacita, baik senang maupun susah, kita belajar untuk kembali kepada firman sebagai standar kehidupan kita. Nah, memang kita hidup di zaman modern ini banyak alternatif ya yang ditawarkan oleh dunia dalam berbagai ini ya, dalam berbagai bentuk ya, mulai dari seperti tadi itu ya, zodiak, atau mungkin ya banyaklah informasi-informasi sekarang itu kan, segala macam informasi bisa kita dapatkan dengan mudah ya secara online ya. Nah, kita perlu menjadikan firman Tuhan itu menjadi filternya begitu. Jadi supaya ya ini firman Tuhan itu menjaga dan menguduskan kita. Ya, nanti kita sangat mudah ya ditipu oleh si jahat. Misalnya nih kita melihat zodiak ya, misalnya biasanya kan dilihat tuh apa, masalah asmara misalnya ya kan. Biasanya kalau zodiak kan itu karir, asmara, begitu-begitu ya. Nah, hari ini sangat mendebarkan apa-apa. Itu ketika kita membaca itu, lalu iblis menggunakan itu ya, maksudnya mengatur ya. Iblis ini kan juga punya ini juga, punya apa istilahnya, seperti contoh di dalam kitab Ayub ya. Iblis bisa ya mengatur situasi sehingga kalau di Ayub ya anaknya meninggal, ternaknya ini ya, ternaknya pada mati dicuri dan lain sebagainya. Nah, kalau ternyata zodiak yang aku baca benar ya misalnya begitu. Tapi ternyata itu sebenarnya tipuan iblis
untuk mengalihkan kita daripada firman. Begitu. Ya, misalnya kita baca zodiak nih, aduh, hari ini kamu harus hati-hati. Bener nih, di tengah perjalanan misalnya ya ke kampus, wah kita keserempet motor misalnya ya. Wah kita bisa, wah ini zodiak ini bener, ini patut dipercaya. Nah akhirnya apa? Nah akhirnya kita terhadap firman punya alternatif yang lain begitu. Nah padahal kalau di dalam ya standar kehidupan kita orang Kristen ya, perlu menjadikan firman itu sebagai ya satu-satunya standar kebenaran. Ya jadi ya mari kita kembali kepada firman Tuhan. Begini, makin kita menikmati firman, kita makin merasa kok perkara-perkara lain itu cuma ini aja, istilahnya sia-sia gitu loh istilahnya, ya kan? Bukan sesuatu yang bisa menjawab permasalahan kita. Nah, kenapa kok kita kadang-kadang lari ke yang lain itu kan kadang-kadang kita merasa aduh firman ini kok susah dimengerti atau kok tidak menjawab apa yang menjadi keperluanku ya. Ini pengalamannya Ella tadi bagus juga ya. Di tengah situasi demikian, firman Tuhan itu bisa menguatkan dia. Nah, jadi itu menguatkan ya iman dia, iman kita semua yang ada di sini. Ya, nah kita mari juga ya sama-sama belajar lah. Ini kan kita ini sama-sama berproses ya, tidak ada yang lebih hebat ya kan, sama-sama ya. Kak Eko juga dalam keseharian ya belajar menjadikan firman itu jadi apa ya standar, jadi pegangan ya, jadi kekuatan. Nah demikian sih Ica. Oke Kak, makasih. Ya. Puji Tuhan. Baik, silakan. Adakah yang lain? Kalau belum ada, mungkin Kak Eko ada mau sharing sedikit ya. Satu PPT ini tentang kitab Imamat ya. Kak Eko terus banyak sharing di kitab Imamat karena memang merasa kitab ini sulit, sehingga kita perlu ada sedikit penjelasan ya, supaya ketika kita baca kan kita nggak bingung ya. Nah, tempo hari kan kita sudah belajar ya berbagai jenis korban. Ya, kita review lagi sedikit. Ada korban bakaran, korban sajian, korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Nah, ini adalah 5 korban yang utama di dalam kitab Imamat. Ya, nanti ada juga sih korban timangan, korban unjukan, korban curahan. Nah, itu 3 tambahan yang 3 tambahan yang selanjutnya. Nah, tapi sebenarnya prinsipnya itu semua itu melambangkan aspek-aspek daripada Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama itu dilambangkan dengan berbagai jenis korban. Di dalam Perjanjian Baru dia adalah realitas, dia adalah penggenapan. Ya, semua jenis korban. Jadi hari ini ketika kita mau datang pada Tuhan ya, kita tidak perlu lagi membawa, kalau orang Israel dulu kan membawa lembu, membawa kambing domba, membawa burung tekukur ya. Nah, sekarang kita tinggal dalam tanda kutip ya membawa Kristus. Artinya apa? Kita perlu datang pada Kristus. Oh, Tuhan Yesus, kok adalah realitas dari semua jenis korban Perjanjian Lama. Aku berdosa, kok adalah korban penghapus dosa. Aku dulu adalah musuh Allah, kok adalah korban pendamaian. Ya. Kehidupanku tidak bisa mutlak bagi Allah. Aku lebih sering mencari sesuatu yang lain ya. Kau adalah korban bakaranku ya. Nah, kita perlu mengalami apa ya istilahnya berbagai aspek ya daripada Kristus ya sebagai korban. Nah, selain korban itu ada ya kemah. Kemah kita sudah bahas dari kitab Keluaran ya, bangunannya seperti apa, perabotnya seperti apa. Kemudian juga ada imam ya. Nah, ini ada satu PPT yang bagus supaya kita jelas ya. Apa sih hubungan antara kemah yang sudah kita bahas di dalam kitab Keluaran ya, di mana di dalam
kitab Imamat ini di awal pasal 1 juga Tuhan itu berfirman di dalam kemah ya, bukan lagi berfirman di luar kemah. Kalau di Keluaran itu di semak duri yang menyala ketika Musa sedang dalam penggembalaannya di padang gurun ya. Nah, di sini ada Allah ya. Kemudian ini kita orang yang berdosa. Nah, bagaimana kemah, imam dan persembahan ini bisa membereskan masalah ini? Bagaimana kita orang berdosa bisa datang kepada Allah yang kudus? Ya, tidak bisa. Ya, tetapi puji Tuhan, Allah berinisiatif ya untuk menjumpai kita. Nah, di dalam Perjanjian Lama memang semua adalah lambang supaya kita mengetahui wah Allah ini untuk bisa mendapatkan kita, untuk bisa menyelamatkan kita telah menempuh satu langkah yang luar biasa. Ya. Nah, digambarkan ya dengan kemah ya, ini kemah dulu ya di dalam kitab Keluaran ya, kemah pertemuan, ini mezbah ya. Ini ada mezbah ya, mezbah korban bakaran di sini. Ya, ini mezbah korban bakaran, ini bejana pembasuhan. Ya, kalau kita masuk ya, nggak tahu teman-teman apakah memperhatikan ya, di sini ada meja roti sajian, ada kaki pelita ya. Kemudian ada mezbah ukupan dan kemudian di sini dalamnya ada tahta kasih karunia, itu mengacu kepada tabut yang kemarin Berto sempat tanya itu ya, kalau nanti akhir zaman tabutnya bagaimana, apakah ketemu lagi atau tidak ya. Nah, sebenarnya semuanya itu melambangkan aspek-aspek daripada Kristus ya. Jadi setelah kemah dibangun, ya persembahan dan imam ditetapkan. Inilah yang dibahas di dalam kitab Imamat. Ya, di kitab Keluaran ada kemah, di kitab Imamat ada persembahan atau kurban-kurban, berbagai jenis kurban itu, ada juga imam. Ya. Nah, ini dia. Ya, kemah pertemuan, imam, persembahan. Ya. Nah, kemah, apa sih sebenarnya fungsi kemah ya? Kemah itu membawa Allah kepada manusia. Tadinya Allah ada di tahta surgawi. Jauh daripada kita orang dosa. Tetapi puji Tuhan di dalam kitab Imamat ini Allah berinisiatif mendekat bahkan sampai pada tahapan dia tinggal di tengah-tengah manusia. Melalui apa? Ini melalui kemah. Ya, di dalam Perjanjian Baru sekali lagi Tuhan Yesus itu adalah kemah Allah yang sejati. Ya. Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Artinya apa? Tuhan membawa Allah yang tidak terhampiri itu kepada kita, kepada manusia sehingga kita bisa datang. Allah bukan lagi Allah yang jauh, Allah adalah Allah yang dekat. Nah, sekarang kita mengenal Allah ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah perwujudan dari Allah Tritunggal. Ya. Haleluya. Allah kini ada di tengah-tengah manusia. Di dalam Perjanjian Lama dilambangkan dengan kemah, di dalam Perjanjian Baru ya Tuhan Yesus yang kita kasihi itulah Allah yang menjadi manusia ya. Nah, persembahan membawa manusia kepada Allah. Ya, haleluya. Kita bisa mendekat kepada Allah melalui apa? Kurban-kurban, persembahan. Di dalam Perjanjian Lama, persembahannya itu adalah tadi berbagai jenis hewan-hewan ya. Di dalam Perjanjian Baru, satu-satunya persembahan ya menurut kitab Ibrani, Tuhan Yesus sendiri naik ke atas kayu salib, dia mempersembahkan tubuhnya untuk menggenapi semua lambang Perjanjian Lama. Jadi kita bisa datang kepada Allah melalui Kristus. Ya. Jadi bukankah ini luar biasa? Orang dosa bisa mendekat kepada Allah. Bukan dengan kebaikan kita, bukan dengan ya kebajikan kita ya, tetapi karena Kristus. Kristus sebagai realitas kurban-kurban yang ada dalam Perjanjian Lama membuat kita bisa mendekat kepada Allah.
Kemah membuat manusia menikmati Allah. Nih pakai kata menikmati ya. Artinya apa? Kasih Allah, penyertaan Allah, kekudusan Allah, ya, kelemah lembutan Allah. Bisa kita nikmati. Pertolongan Allah tadi yang dialami oleh Ella tadi ya. Bisa kita nikmati. Ya. Allah menjadi sangat dekat. Allah menjadi sangat nyata di dalam kehidupan kita. Kita tinggal berdoa, berseru, oh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Wah, kita dipenuhi ya oleh Allah. Ya. Artinya hitam jadi ini warna kuning. Artinya apa? Dikuduskan ya. Nah, persembahan membuat Allah menikmati manusia. Allah juga bersuka cita. Allah juga berkenan, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian ya. Ketika kita bersekutu dengan Dia, jadi ketika kita bersekutu dengan Allah, bukan hanya kita yang menerima berkat, kita menerima sukacita, tetapi Allah juga berkenan loh. Allah juga disenangkan. Ya, kan ada satu lagu tuh, menyenangkanmu, senangkanmu ya. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Sederhana. Kita datang kepada Tuhan, membawa persembahan. Apa persembahan kita? Persembahan kita adalah Kristus. Kristus. Bagaimana mempersembahkan Kristus? Ya, kita datang pada Kristus, ya, kita bersekutu dengan Kristus melalui firman-Nya, ya. Akhirnya apa? Kemah Allah dan manusia saling huni. Nah, ini adalah titik yang tertinggi. Ya, Allah dan manusia berbaur menjadi satu, ya, saling huni, saling tinggal. Tuhan di dalam kitab Yohanes kan mengatakan ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wah, ini luar biasa loh. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wah, bagaimana ini tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita? Nah, ini dimungkinkan karena Allah telah mengalami proses. Tadinya Dia adalah Allah yang di surga, Dia berinkarnasi ya di dalam diri Tuhan Yesus. Seorang manusia Allah. Dia adalah Allah yang sejati, Dia juga adalah manusia yang sempurna. Ya, kalau apa biasa disebutkan dia 100% Allah, 100% manusia ya. Yesus Kristus ini Allah yang sejati, ya, manusia yang sempurna. Dia mati tersalib, menebus kita semua. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam kebangkitannya, 1 Korintus 15 ayat 45, ini ayat yang sangat penting ya. Dia menjadi roh yang menghidupkan. Ya, dia menjadi roh itu, yaitu Roh Kudus yang kini ada di dalam roh kita. Nah, luar biasa. Kristus hari ini bukan lagi Kristus seperti 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Kristus ini adalah Kristus di dalam wujud daging. Ya. Jadi kalau Zakeus mau melihat Tuhan ini harus naik pohon ara dulu ya, karena terhalang ya, terhalang oleh kerumunan orang ya. Waduh, gimana ini? Ya, naik pohon ara. Ya. Petrus melihat Tuhan di pantai ya, dia harus menceburkan diri dulu ke danau ya untuk datang kepada Tuhan. Tapi hari ini Kristus kita adalah dia sebagai roh. Ya, dia bukan lagi sebagai manusia di dalam daging. Dia telah melalui proses mati dan bangkit dan terangkat dan tercurah sebagai roh itu, di mana ketika kita memanggil namanya, ya ada satu lagu kan, berseru dan memanggil namanya, ya. Oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Saat itu juga kita bisa bersekutu dengan Dia. Kita bisa berkontak dengan Dia. Ya. Entah kita di Jakarta, entah kita di Buntok ya, Birto ya, entah kita mungkin ada yang di Bekasi ya, entah yang ada di
mana Sumatera ya. Tuhan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja kita bisa bersekutu dengan Dia. Oh Tuhan, aku mengasihi-Mu. Ya, di dalam kamar waktu kita sendiri kita berdoa, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau adalah realitas, kau adalah perwujudan, penggenapan dari berbagai korban di dalam kitab Imamat, sehingga aku orang dosa bisa dikuduskan, bisa bersekutu dengan Allah yang hidup. Kau bukan berhala yang mati, kau adalah Allah yang hidup, kau adalah Allah yang berbicara, bahkan kau adalah tinggal di dalamku sebagai roh yang menguduskan. Nah, kalau kita sudah mengenal itu ya Ica ya, wah zodiak ini sudah bukan lagi sesuatu yang yang itulah itu bayang-bayang ya. Yang sejati adalah Kristus. Nah, Kristus ini perlu kita alami dalam berbagai aspek ya. Mungkin di awal kita percaya Tuhan, kita mengenal Dia sebagai juru selamat. Ya, aku orang dosa ditebus oleh Tuhan juru selamat. Nah, tetapi Tuhan mau pengenalan kita makin maju. Ya, Tuhan tidak mau kita kanak-kanak rohani terus. Tuhan kita ini terlalu kaya, limpah, luar biasa lah. Ya, tidak hanya dibatasi di dalam satu aspek, dia luar biasa. Ya, saudara-saudari, teman-teman sekalian. Nah, keluar biasaannya inilah yang ada dalam kitab Imamat, butir demi butir ini perlu kita pelajari. Ya, dia dilambangkan lembu itu apa maksudnya? Dia dilambangkan kambing itu apa? Domba itu apa? Ya, dia dilambangkan burung tekukur itu apa? Dia dilambangkan tepung halus itu apa? Itu semua adalah lambang-lambang atau aspek-aspek dari sifat-sifat Kristus yang perlu jadi pengalaman kita. Ya. Jadi maju terus ya di dalam penuntutan kita. Ya, kita sama-sama belajar. Kita mau belajar firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang hidup ya, yang memberkati kita. Oke, ini sudah 8:30 karena memang kita komitmen cuma 30 menit supaya teman-teman juga bisa atur waktu dengan pas, tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Semua berkat yang mungkin malam ini belum bisa tersampaikan, kita ada grup WA, boleh saling dibagikan di situ. Ya, saya diberkati ya oleh sharingnya Ella, ya juga ini sharing-sharing teman-teman yang lain juga ya. Nah, maju terus, kita sama-sama belajar. Saat kita lemah, kita ada komunitas ini, kita boleh dikuatkan ya. Nah, saat kita juga menerima berkat, kita boleh membagi, sehingga ya sama-sama majulah kita ya. Oke, saya pikir demikian. Kita doa dulu deh, ya. Berto bisa ini ya pimpin doa begitu, merespon dalam doa. Amin, puji Ya, Tuhan. amin. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur padamu Tuhan, atas hari Tuhan, atas hari Tuhan, kami boleh sharing firman-Mu. Kiranya Tuhan, hari-hari kami Tuhan, boleh Kau dapatkan, boleh datang terhadap firman-Mu, kami boleh membaca Alkitab, boleh berdoa, juga membaca setiap firman yang ada Tuhan, agar kami dapat bertumbuh dari sehari ke sehari. Sungguh Tuhan, dapatkan kami semua Tuhan dalam waktu kami, dalam segala kesibukan kami Tuhan, atas sekolah kami, pekerjaan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, atas malam hari Tuhan kami dapat meluangkan waktu bagi diri-Mu. Sungguh terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mungkin apa mau